Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak hari ini? Ustazah harap semuanya sehat selalu ya, serta semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, Ustazah pengen tahu semangatnya anak-anak hari ini. Ustazah kasih contoh ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Nah, coba sekarang Ustazah yang tanya, anak-anak yang menjawab. Mana semangatmu? Mana suaramu? Oke. Tetap semangat belajar di rumah ya, meskipun belajar dengan ayah dan bunda. Karena kalian sudah kelas 1, tidak TK lagi. Kelas 1 yang akan naik ke kelas 2. Untuk menambah semangat, Ustazah punya tepuk semangat. Yuk ikuti Ustazah. Tepuk semangat. 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 Tepuk PAI. PAI. Oke, langsung saja sebelum memulai pelajaran, Ustazah pimpin doa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, pengetahuan dan kemampuan untuk memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja di sini Ustazah akan melanjutkan tentang kelahiran Nabi Muhammad. Ustazah akan menerangkan sedikit, kemudian akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama. Orang tua Nabi Muhammad, ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah. Ayahnya meninggal saat Nabi Muhammad SAW masih di dalam kandungan. Nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy, bangsa Arab. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu bertepatan dengan penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Setelah dilahirkan, saat masih bayi, Nabi Muhammad dirawat oleh Halimatus Sa'diyah selama 2 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad kembali kepada ibunya. Selang beberapa tahun, ternyata ibunya yang bernama Aminah meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu karena tidak punya ayah dan ibu. Setelah ibunya meninggal, beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tetapi selang beberapa tahun kakeknya meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib. Kasihan ya Nabi Muhammad, hidupnya penuh suka dan duka. Selama tinggal bersama pamannya, Nabi Muhammad rajin membantu, seperti menggembala kambing. Beliau bahkan dipercaya mengembala kambing penduduk Mekah. Ketika berumur 12 tahun, Nabi Muhammad membantu pamannya berdagang hingga keluar Mekah, yaitu ke Syam. Beliau tekun dan ulet bekerja. Beliau juga belajar berdagang dengan jujur. Nah, kalian juga harus meniru sikap Nabi Muhammad yang tekun dan ulet. Kalau kalian harus tekun dan ulet belajar ya, serta jujur ketika berperilaku dan berkata. Ketika dewasa, Nabi Muhammad menjual barang dagangan milik Siti Khadijah. Beliau selalu berlaku adil dan jujur, sehingga memperoleh untung yang besar.
Pada umur 25 tahun, beliau menikah dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Ustazah, ayo ikuti Ustazah mengenal nama kakek, nama ayah, nama ibu, nama paman, istri, dan anak Nabi Muhammad SAW. Yuk ikuti Ustazah Alfi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Bagaimana? Sangat mudah bukan untuk mengingat siapa nama ayah, siapa nama ibu, nama kakek, nama paman, nama istri, serta anak Nabi Muhammad SAW. Lupa dinyanyikan terus ya, agar kalian hafal siapa nama ayah, ibu, dan anak Nabi Muhammad. Tugas kalian sekarang adalah menirukan Ustazah menyanyikan lagu Kisah Sang Rasul seperti yang Ustazah contohkan. Jangan lupa dicatat ya, kemudian dinyanyikan dan dihafalkan agar kalian cepat hafal. Cukup sekian dari Ustazah Alfi, semoga ilmunya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah pimpin doa sesudah belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Sampai jumpa, tetap semangat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.